Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvino Duki Atmaja dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas praktikum mata kuliah pemrograman aplikasi perangkat bergerak kelas A. Di sini praktikumnya mengenai desain dari UI sebuah Android. Ya. Ini saya sudah menyelesaikannya sampai selesai. Mungkin saya akan menjelaskannya dari awal ya. Pertama-tama itu tahap pertama yang saya lakukan yaitu membuat sebuah new project. Nah, di sini seperti ini dan saya namai dengan praktikum 3. Setelah itu saya langsung ke main activity main.xml di file XML-nya karena kita akan mengutak-atik bagian UI dari Android. Mungkin yang pertama saya lakukan, nah ini sudah bawaan dari file XML-nya ya. Yang pertama kan yaitu mengenai background. Nah, backgroundnya ini itu ada dua warna, yaitu warna gradient. Nah, untuk supaya dia dapat warna gradiennya, itu kita menggunakan view ini untuk mengatur background dan kita kasih Android background ini. Saya buat file nama gradient di folder drawable. Nah, seperti ini, gradient.xml. Nah, di sini untuk mengatur gradient dari warna backgroundnya. Nah, ini di gradient dari dua warna, itu start color dan end color, itu warna ini di gradientkan. Angel itu 90 supaya bisa ke atas dan ke bawah, seperti itu. Oke, kembali lagi ke activity mainnya. Setelah background, saya lanjut ke bagian text view. Text view ini yang tulisan ini dulu ya. Dengan ID kata, saya beri ID kata. Untuk layout height dan width-nya saya menyesuaikan dengan ukuran dari layarnya ini ya. Yaitu Android text, margin layout height dan margin top-nya juga menyesuaikan dan alignment-nya supaya di tengah, warna teksnya, ukuran teks, dan ini menyesuaikan parent-nya. Dan untuk constraint top to bottom, itu saya menyesuaikan yang gambar ini supaya dia sesuai di sini. Oke, selanjutnya itu ke gambar. Gambar saya menggunakan tag image view. Saya kasih nama ID logo. Untuk layout width dan height-nya itu web content ya. Margin top itu menyesuaikan ini 60. Saya juga menyesuaikan ukuran dari layarnya. Jadi nanti setiap layar itu bisa saja berbeda ukuran atau jarak-jaraknya. Itu constraint-nya parent, lalu ini parent dan ini kan gambar ya, jadi saya menginsertkan atau memasukkan gambar ke Android Studio ini. Oke, ini gambarnya saya taruh di folder drawable, saya beri nama grup. Nah, ini group.png seperti itu. Lalu saya langsung drag ke sebelah sini dan menyesuaikan posisinya. Oke, selanjutnya yaitu saya membuat linear layout. Nah, linear layout ini untuk menampung bagian ini, kolom email address, password, dan juga tombol login. Nah, di linear layout saya berikan si ID namanya content, layout width-nya itu match parent, dan layout height-nya web content ya. Margin top menyesuaikan, ini saya 12 dp, orientation-nya vertikal, dan paddingnya ini menyesuaikan, constraint-nya juga menyesuaikan, saya geser-geser di sebelah sini. Dan bottom itu sesuai dengan yang ini, ID kata yang sebelah ini tadi. Nah, kata. Nah, nanti di dalam linear layout ini kan ada ini kolom atau form untuk memasukkan email address dan juga password. Itu saya pakai edit text. Ini untuk layout width height-nya itu saya juga menyesuaikan yang ini dan semirip mungkin dengan yang di Figma. Apa? Ya, yang desain di Figma. Untuk margin-marginnya juga menyesuaikan.
background durable. Nah, ini untuk mengatur backgroundnya itu saya kasih di file input.xml, tempatnya di folder drawable ya, yang ini. Nah, ini untuk mengatur background dari formnya tadi, warna putih, dan juga corner itu sudut-sudutnya saya beri radius 100 dp. Oke, kembali lagi, ini untuk input type-nya itu email, text email address. Heading left-nya itu ya menyesuaikan juga. Ini untuk text color di warna yang ini. Nah, yang sebelah sini, nah, email address untuk memberi warna. Ini kedua ada ini password. Nah, ini password sama sama seperti email address, kita edit text untuk ukurannya, margin-marginnya itu menyesuaikan. Ini sama juga, sama di input, karena sama proses, yang membedakan mungkin cuma tulisannya saja. Oke, untuk button saya menggunakan tag android.compat.widget.app compat button. Untuk layout dan sebagainya, layoutnya itu menyesuaikan ya. Nah, untuk backgroundnya sendiri, untuk mengatur background sama seperti yang edit text form ini, itu saya membuat file XML baru di drawable, namanya login. Nah, fungsinya sama untuk mengatur background dan juga cornering dari formnya seperti ini, color dan radiusnya. Oke, berikutnya yaitu ke forget password. Nah, forget password ini sudah keluar dari linear, dari layoutnya ya. Nah, dari linear layout itu hanya menampung dari 3 ini doang. Lalu ke ini password forward, saya pakai text view, ID-nya forget, beri nama ID forget. Untuk layout dan sebagainya saya menyesuaikan web content, marginnya juga menyesuaikan. Terus untuk teks, isi teksnya, text color, text size itu saya menyesuaikan juga dan sebagainya. Dan ini untuk constraint-nya, layout constraint itu yang konten, nanti di sebelah ini. Nah, ini konten, jadi menyesuaikan dia sama seperti itu. Berikutnya ini yang ini, don't have account, itu saya sama seperti yang forgot password dan sebagainya, yaitu pakai text view, itu ID-nya daftar. Untuk layout, height, width, margin dan sebagainya saya menyesuaikan semirip mungkin. Untuk teksnya seperti ini, text color white, size-nya. Lalu bottom text ini constraint top to bottomnya mengikuti yang forget ini atasnya. Lalu ini untuk ini simbol-simbolnya di Google, Facebook, dan Twitter itu saya menggunakan image view. Dari yang ini itu saya ekspor langsung dari Figma-nya, lalu saya langsung insertkan ke sini. Ini sama seperti yang gambar yang grafik Guruji ini, itu sama persis caranya. Jadi saya insertkan dan saya taruh di folder drawable. Nah, ini Facebook, Gmail, dan Twitter PNG. Lalu saya geser-geser sesuaikan dengan desainnya. Ini untuk Facebook dan ini untuk Twitter, seperti itu. Lalu yang terakhir ini untuk sebelah sini, yang ini. Nah, basic up itu text. Terakhir saya pakai text view juga. Dia di bawah itu dia menyesuaikan yang ini tadi. Nah, sebelah sini forget password bawah ini. Nah, untuk teksnya basic up sebagainya, itu layout constraint. Sebenarnya itu yang begini saya menyesuaikan karena saya langsung geser dari sebelah sini ya, jadi tidak terlalu yang bagian coding. Kalau untuk text color white, alignment-nya itu posisi teksnya itu di tengah, center. Ini juga sama ya, di tengah. Oke, kemudian itu untuk penutup dari ininya. Jadi seperti ini ya untuk codingan dari tampilan ini. Itu codingannya seperti ini. Nah, lalu
saya akan coba run. Ini runnya saya menggunakan Pixel 5 API27, menyesuaikan dengan yang ini, apa namanya, ininya. Nah, ini Pixel 5 juga sesuai. Nah, ini hasil runnya itu seperti ini. Saya sudah ini ya, sudah berjalan tanpa error, langsung sukses. Nah, seperti ini. Nah, kita akan muncul, kita akan mengklik form email, kita ya akan muncul keyboard, password juga sama, dan kembalikan. Nah, di sini dia tidak ada apa namanya seperti tulisan itu karena saya setting hilang, itu settingnya di bagian file, di bagian themes ini, themes XML ini saya buka, saya ganti menjadi no action bar, ini juga no action bar. Jadi nanti tidak akan muncul seperti biru-biru yang di atasnya itu. Baik, mungkin seperti itu penjelasan dari hasil tugas praktikum yang telah saya gunakan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.